Pelaku politik itu mulai wali kota, bupati, DPRD, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat tinggi negara. Itulah mereka pelaku-pelaku politik. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini orang yang tidak berakhlak. Jangan sampai pelaku-pelaku politik itu preman, hancur negara ini. Coba sekarang, siapa yang main narkoba? Siapa yang ditangkap main narkoba itu? Tidak kepalang tanggung. Ya. Siapa? Iya. Pomdak Jawa Timur. Panglimanya yang main narkoba. Siapa yang membunuh ajudannya? Saudara tahu semua. Bagaimana kalau pelaku politik akhlaknya preman? Hancur bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, ustadz-ustadz, tokoh masyarakat, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Lurah yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengurus Masjid Al-Hikmah beserta seluruh panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala usahanya. Dan saya tidak lupa pula terima kasih atas segala pengorbanan. Selalu saya memberikan muqaddimah dalam ceramah-ceramah saya ini, pengorbanan, dan pengorbanan. Mengapa? Karena saya yakin tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan, dan tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya tanamkan kepada bangsa Indonesia ini. Karena apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan dan terwujudnya NKRI ini karena pengorbanan. NKRI itu terbangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda,
Berapa juta anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda dan melawan Jepang. Inilah saudara-saudara, bahwa negara Republik itu negara yang mahal, negara yang berharga, dibangun di atas aliran darah dan cucuran air mata. Alhamdulillah kita yang menikmati, sedangkan mereka pahlawan-pahlawan kita yang gugur di medan perang tidak merasakan kemerdekaan ini, tidak merasakan listrik masuk desa, tidak merasakan jalan tol, tidak merasakan jalan layang, tidak merasakan pembangunan-pembangunan ini. Mereka gugur di medan perang. Kita sekarang ini yang makan jasa mereka. Oleh sebab itu saya memperingatkan bahwa kita sekarang ini, ustadz-ustadz, para kiai, ketua RT, ketua RW, maaf, sampai Pak Lurah, bukan Pak Lurah saja, sampai wali kota, bupati, sampai Bapak Presidennya pun ini semuanya orang yang makan jasa, bukan orang yang berjasa. Mengapa? Karena Bapak Presiden itu lahir tahun 1961, persis Pak Lurah. Pak Lurah lahir, Republik sudah ada. Pak Presiden lahir, Republik sudah ada. Mereka tidak ikut berjasa. Yang berjasa itu siapa? Yang berjasa itu para pahlawan, Bu. Jadi kalau orang ingin tanya sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, saya jawab dengan tegas, kalau Anda ingin tahu pengorbanan umat Islam di dalam mewujudkan NKRI, persilakan adakan sensus kuburan. Itu selalu saya katakan, adakan sensus kuburan. Mengapa? Setiap kabupaten mesti ada taman pahlawan. Di Bogor Taman Pahlawan, Sukabumi Taman Pahlawan, Tangerang Taman Pahlawan, Serang Taman Pahlawan, sampai ke Indonesia Timur Taman Pahlawan. Setiap kota kabupaten. Kalau saudara ingin tahu jasanya umat Islam, bantuan umat Islam, persilakan adakan sensus Taman Pahlawan. Tanya Taman Pahlawan tuh, masuk Taman Pahlawan Sukabumi, masuk Taman Pahlawan Cianjur, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Tapi setelah NKRI terwujud, siapa yang menikmati kekayaan Indonesia ini? Tidak usah saya jawab, Anda tahu. Apakah umat Islam yang lebih banyak menikmati kemerdekaan ini? Persilakan jawab sendiri, saudara. Ini jasa umat Islam. Dan kalau tidak karena ulama pada waktu itu lapang dada, NKRI tidak ada. Saya jelaskan sejarah, karena yang muda-muda ini tidak tahu sejarah ini. Menghadapi kemerdekaan itu, Bung Karno membuat sebuah panitia untuk mencari format negara ini. Sebanyak 60 orang. Berunding berminggu-minggu, gagal. Akhirnya Bung Karno membuat 9 panitia, 9 orang untuk merumuskan kemerdekaan itu dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh nasionalis. Dari 9 orang itu mengelola bagaimana format negara Republik Indonesia. Waktu itu lahirnya suatu kesepakatan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak pemeluk Islam nggak usah.
Inilah yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Jadi jangan bicara Piagam Jakarta, piagam nggak tahu isinya. Ini isinya Piagam Jakarta. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang tidak ada Maha Esa, berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka tanggal 17 Agustus Bung Karno didorong untuk memproklamasikan negara ini dengan format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat sebagai pemeluknya. Bung Karno jam 10 tanggal 17 Agustus mengumumkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali ini Pak Lurah di antara kiai yang hafal Pancasila. Mungkin kiai-kiai yang lain kalau dicek itu mungkin belum hafal. Nggak usah diragukan kesetiaan ulama Islam terhadap NKRI itu. Nggak ada radikal itu, tidak ada. Kita sudah hidup ratusan tahun akur di Indonesia ini. Umat Islam dengan umat Kristen, umat Hindu sudah hidup ratusan tahun, tidak ada persoalan. Mereka hidup rukun. Tidak ada orang Islam menyerang gereja hari Minggu, tidak ada. Tidak ada orang gereja menyerang umat Islam hari Jumat, tidak ada. Kita sudah ratusan tahun hidup rukun. Hanya akhir-akhir ini timbul radikal. Barangkali nggak ada kerjaan orang itu. Saya tegas saja. Di Cilengsi nggak ada apa-apa, akur terus kok. Nah ini saudara-saudara, tiba-tiba jam 3 sore ada kolonel Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur menyatakan kepada Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Republik akan pecah jadi 2, Republik Indonesia Barat, Republik Indonesia Timur. Akhirnya Bung Hatta tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Wahid Hasyim karena beliau sudah pulang ke Jawa Timur. Timbullah perdebatan. Akhirnya tokoh-tokoh Islam demi NKRI rela mencoret 7 kata itu, padahal itu sudah ditandatangani oleh semua tokoh agama. Demi NKRI tokoh Islam cabut 7 kata tadi, cuman diganti dengan Maha Esa. Sehingga tanggal 18 Agustus berubah, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Nah, yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya coret. Coba saudara, kalau seandainya tokoh Islam itu bertahan, tidak mau mencoret 7 kata karena sudah menjadi kesepakatan itu, maka NKRI tidak ada. Ini supaya pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini baca sejarah. Kalau pemimpin yang nggak tahu sejarah memberikan kebijaksanaan ngawur, maka pemimpin-pemimpin harus tahu sejarah ini, bahwa ulama lah dengan lapang dada mencoret 7 kata. Inilah satu pengorbanan. Saudara-saudara, agama Islam pun diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Islam langsung jaya? Apakah Islam langsung besar? Tidak. Besarnya Islam dan jayanya Islam ini diperjuangkan oleh Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya dengan pengorbanan. Bukan hanya pengorbankan harta, tapi pengorbanan jiwa.
Ini yang mengakibatkan Islam jadi besar karena pengorbanan. Alhamdulillah, kita sekarang hidup enak, jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi kiai. Hidup enak karena jasa orang sebelum kita. Orang sebelum kita berkorban, kita tidak jadi korban. Maka sekarang kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita nanti. Kalau ibu sekarang nikmat akibat jasa dari orang sebelum kita, kita sekarang harus berkorban. Tidak usah berkorban jiwa, kita hidup dalam negara yang aman, cukup kita berkorban harta. Kalau semua umat Islam di Indonesia ini menyisihkan sebagian hartanya untuk Islam, pasti Islam jaya. Pasti Islam bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak diatur Islam oleh orang-orang yang berduit. Kita bisa berdiri sendiri kalau setiap umat Islam mau berkorban. Dari sekecil-kecilnya, Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin nggak? Matanya dipanggil. Ibu matanya dipanggil. Iya, setelah saya teriak 2-3 kali nyaut Bu. Bu, kalau setiap orang mau berkorban Bu, katakan ibu pedagang sayur, katakan untung 50.000 bersih satu hari, sisihkan 5.000 untuk Islam. Apa nanti disalurkan ke masjid, apa ke yayasan, apa majelis taklim. Saudara yang jadi kuli bangunan, kalau satu hari dibayar 150.000, 6 hari berarti 900.000, sisihkan 10.000 untuk Islam. Saudara yang jadi dokter, buka praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 1 hari untuk Islam, pendapatan 1 hari untuk Islam. Kalau semua umat Islam mau berkorban semacam ini, insya Allah anak cucu kita nanti tetap jaya, tidak akan jadi korban. Tinggal pilih masyarakat Cikahuripan, mau berkorban atau mau jadi korban. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Kalau tidak mau berkorban, jadi korban. Jangan Anda menganggap sudah beramal. Kalau ketika tromol masjid diedarkan, saudara masukkan duit 2.000, seandainya ada yang masih kecil lagi 1.000, itu Anda bukan beramal, menghina agamanya sendiri. Anda tidak menghargai agamanya. Masa agamanya mau masuk surga 2.000? Nonton kebun binatang saja Pak Lurah berapa bayarnya itu? Coba pergi ke Ragunan saya, pergi ke puncak sana, nonton binatang, berapa karcisnya untuk masuk kebun binatang itu? Bisa 25.000. Yang dilihat cuma monyet. Masuk masjid mau beribadat, mau iktikaf, mendengarkan khotib berkhutbah, masa 2.000 pakai otak? Maaf, saya keras, saya kasar, tapi kasar untuk menyadarkan. Pakai pikiran saudara memasukkan duit 2.000 ke tromol masjid, kau merasa beramal, menghina agamamu sendiri. Kau tidak menghargai agamamu. Ini saya ajak berkorban supaya masjidil makmur, pengajiannya berjalan lancar. Karena apa? Masyarakat mau berkorban. Kalau setiap orang menyisihkan hartanya untuk Islam, insya Allah Islam jaya. Jayanya Islam ini
karena diperjuangkan dan pengorbanan. Ibu, saya yakin tiap hari belanja ke pasar, Bu. Betul atau tidak, Bu? Ada lebih duit 2.000, masukkan kotak. 2.000 kali 6 hari kali 7 hari 14.000, Bu. 14.000 titip sama suaminya. Tolong Pak, masukkan tromol masjid 15.000 ini. Kalau semua berbuat begini, kira-kira Masjid Al-Ikhmah jaya apa tidak? Kira-kira ya, jaya apa tidak? Saya cuma menunjukkan pengorbanan. Apa artinya berkorban 2.000 setiap hari untuk kejayaan Islam, sehingga Islam itu tidak diatur oleh orang yang berduit. Tokoh-tokoh Islam tidak diatur oleh orang-orang yang berduit. Menjadi independen. Ada Pak Lurah, peribahasa zaman jahiliyah, ya, zaman sebelum Rasulullah. Apa peribahasa ini? Dia katakan, jawe kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Anjing, laparkan anjingmu baru nurut. Makalah kiai ulama-ulama di Indonesia menjadi anjing lapar, pasti ulamanya nurut sama orang yang punya duit, tidak nurut sama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, nurut pada yang punya duit. Maka jangan kau menjadi anjing lapar sehingga kau diatur oleh orang-orang yang punya duit dan orang yang punya roti. Bagaimana ini? Jelas, jelas. Mari berkorban. Rasulullah berkorban. Karena pengorbanan Rasul bersahabatnya, alhamdulillah kita tidak menjadi korban. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, karena perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama, dari ulama ke ulama ke ulama, silih berganti sampailah pada Supran Makmun sekarang ini. Kalau tidak karena perjuangan orang sebelum kita, mungkin kita tidak beragama Islam. Nah, inilah saya titik beratkan pengorbanan, pengorbanan dan pengorbanan. Rasulullah dengan pengorbanannya, Bu, berdakwah di awalnya Rasul berdakwah dari pintu ke pintu, Bu, karena diancam oleh orang kafir Quraisy, Bu. Sembunyi-sembunyi Rasulullah mengajak beriman, sampai turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi, ajak mereka secara terang-terangan untuk sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Baru Rasulullah itu berdakwah terang-terangan. Apa yang terjadi, Bu? Begitu Rasulullah berdakwah terang-terangan, sahabatnya diancam, diintimidasi, disiksa, bahkan diantara sahabat Rasul dibunuh oleh orang kafir Quraisy itu. Sayyidina Bilal diikat tangannya, Bu, diseret di atas pasir, Bu, perutnya dikasih batu supaya kembali menjadi kafir lagi. Tetapi Sayyidina Bilal kokoh, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Sehingga kekerasan, ancaman, intimidasi, pembunuhan tidak mampu memadamkan api Islam ketika itu. Api Islam mulai menerangi kota Mekah, Bu. Sehingga orang kafir Quraisy dengan kekerasan gagal, dengan pembunuhan gagal, dengan ancaman gagal, dirubah lagi politiknya, Bu. Ini yang dirasakan oleh nabimu 1400 tahun yang lalu. Berbeda dengan Supran Makmun, datang ke Cilengsi, sudah dipersiapkan air minum, dipersiapkan makanan. Subhanallah, subhanallah. Nabimu berdakwah ke Taif, bukan disodorkan ayam goreng, bukan disodorkan buah apel, dilemparin batu, Bu, sehingga Rasulullah luka. Begitu Rasul luka, rupanya malaikat Jibril tidak terima. Datang sama Nabi Muhammad malaikat Jibril, hai Muhammad, angkat tanganmu, minta sama Allah supaya gunung-gunung di Taif itu digerakkan untuk menghancurkan orang-orang Taif itu.
Apa jawab Rasulullah? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada orang Taif. Mereka menyakiti saya kan mereka tidak tahu. Subhanallah, orang yang disakiti, orang yang menyakiti didoakan mendapat taufik dan hidayah. Inilah Rasulullah nabimu. Kalau orang Cikahuripan kira-kira Pak Lurah, kalau ada orang yang menyakiti kira-kira gimana? Mungkin doanya itu enggak karu-karuan. Mudah-mudahan yang nyakitin saya disamber beledek. Tidak mendoakan yang baik. Ini pengorbanan yang dilaksanakan Rasulullah. Karena pengorbanan dengan kekerasan tidak berhasil, mereka merubah politiknya. Dengan politik apa? Embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Di dinding Ka'bah yang 4 itu ditulis, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Itulah yang dihadapi Rasulullah dengan pengorbanannya. Ini saya ceritakan pada peringatan Maulid ini supaya kita menjadi perbandingan. Maka ketika Irak dan Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan pada waktu itu, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi, diboikot ekonominya. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Api Islam semakin terang di kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya lagi dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kedudukan, ingin jadi raja, kami bangsa Arab di Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja, dengan syarat berhenti jadi nabi, artinya berhenti berdakwah. Ini sejarah yang harus dipelajari oleh para kiai sekarang ini. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami kumpulkan kekayaan orang kaya ini, kami serahkan sama Muhammad ponakanmu, sehingga dia akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti ngaji, berhenti berdakwah. Ini sejarah yang perlu diperhatikan. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah, ponakanmu tinggal kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, persilakan, dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira Pak Lurah kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ini? Hah? Kira-kira. Maka ini uswatun hasanah. Jangan dikira kalau kiai dikasih kedudukan dan jabatan itu, di balik itu ada udang di balik batu. Syukran Makmud, kau saya angkat jadi menteri luar negeri dengan syarat berhenti jadi kiai. Untuk apa jadi kiai? Masuk desa Kahuripan, jalannya belak-belok, berlobang lagi. Sudah kau berhenti jadi kiai, saya angkat kau jadi menteri luar negeri, biar kau keliling ke Jepang, keliling ke Amerika,
berhentilah kau jadi kiai. Kalau saya milih menteri luar negeri, berarti saya milih berhenti jadi kiai. Berhenti saya jadi kiai. Awas, penawaran ini bisa terjadi. Sejarah itu cuma terulang. Cuman terulang sejarah ini. Ini sejarah 1400 tahun yang lalu. Bisa terulang sekarang ini. Itu pun ditolak oleh Rasulullah. Jangan itu pamanku, katakan sama si kafir-kafir Quraisy itu, letakkan bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, aku tidak akan berhenti berdakwah kepada mereka. Tidak akan berhenti saya jadi nabi, tidak akan berhenti saya berdakwah. Tinggal pilih, saya mati atau Islam jaya. Subhanallah, subhanallah, ini uswatun hasanahnya dalam perjuangan. Akhirnya karena dengan segala taktik dan politik gagal, orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah, Bu. Mengadakan musyawarah, Bu. Dihadiri oleh iblis yang berbentuk manusia. Dalam musyawarah itu bagaimana caranya untuk membendung gerakan Muhammad ini. Kalau dibiarkan, agama kita akan hilang. Mari diusulkan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala mereka mengadakan strategi dalam politiknya, pertama usul liyuthbituka, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara, jangan sampai keluar. Kalau dia nanti keluar, dia akan berdakwah masuk desa, keluar desa, pengikutnya akan banyak. Masukkan penjara, kasih makan, tidak boleh keluar. Iblis berkata, ini tidak ada gunanya, karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang dihormati di negeri Mekah ini. Tentu sukunya akan tersinggung kalau dia di penjara, pasti dikeluarkan oleh sukunya bangsa Quraisy yang bangsawan ini. Tidak ada gunanya. Di penjara gak ada gunanya. Liukhri juga. Usir saja Muhammad ke luar negeri, supaya tidak ada di negeri Mekah ini. Apa kata iblis? Ini usul berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya besar, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri ini. Coba saudara. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal berkata, kalau di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Sekarang begini aja, bunuh saja Muhammad ini hari ini. Apa kata iblis? Ini pendapat yang benar. Ini pendapat yang benar. Dibunuh. Inilah penderitaan nabimu, Bu. Dikepunglah rumahnya itu, Bu, oleh semua suku Quraisy. Muhammad keluar, jangan dikasih kesempatan bicara, langsung potong lehernya. Subhanallah. Itu perintahnya Abu Jahal. Rasulullah ada dalam rumah, rumahnya dikepung. Allah Subhanahu wa taala, Jibril turun perintahkan, hai Muhammad, kata malaikat Jibril, malam ini Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Ya Allah, Bu, ya Allah, Pak, rumahnya dikepung, mau dibunuh dengan pedang terhunus. Rasulullah diperintahkan keluar dari kota Mekah. Bagaimana mau keluar dari rumah? Pedang sudah terhunus semua. Tapi dengan kudrat iradat Allah, Nabi ngambil pasir, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, baca ayat kursi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa usainahum fa hum la yubsirun. Ada enggak di Quran? Surat apa? Hafal. Mengapa hafal? Surat langganan. Betul kan, Bu? Kalau ada orang mati mesti baca Yasin. Kadang-kadang anak ibu ada, Pak Kiai, apa?
lama nggak baca Yasin Pak Kiai. Mengapa? Nggak ada orang mati-mati di kampung. Itu perempuan yang nggak benar itu. Jangan orang mati Bu. Tiap Jumat baca Yasin ya Bu ya. Maka insya Allah hafal tadi itu. Ditabur pasir mereka tertidur. Rasulullah keluar menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kaget, tengah malam ini ada apa Rasulullah? Rasulullah katakan, hai Abu Bakar, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah ini. Kota yang dicintai, tempat kelahirannya Bu, disuruh tinggalkan. Tapi Abu Bakar Siddiq menunjukkan kesetiaannya. Kalau ini sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari kita keluar. Tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan kekayaannya, karena cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Abu Bakar yang membuktikan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Tapi hendaknya kecintaan Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada, baru imannya sempurna. Bu, cinta nggak sama suaminya? Yang tidak jawab mudah-mudahan dicerai. Ya kalau sudah nggak cinta Pak, cerai ya jawab. Bu, cinta nggak sama suaminya? Alhamdulillah Bu, masih setia. Bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Yang tidak menjawab Bu, berarti sudah punya cadangan di luar rumah ini. Cinta nggak sama istrinya? Alhamdulillah Bu, saya tidak melarang, tapi letakkan kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan. Ini dibuktikan oleh Abu Bakar. Keluarlah mereka tengah malam itu, meninggalkan kota Mekah, menuju Jabal Thur. Di situ ada gua. Mungkin yang haji kayak Pak Lurah mesti tahu itu. Istirahat di gua itu Bu, berdua. Paginya Abu Lahab datang, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin Muhammad tidak keluar, subuh dia mesti keluar. Dibuka pintu, tidak ada Rasulullah, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu diadakan sayembara. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Satu unta itu Bu, kalau di Cikahuripan ini, satu unta sama dengan 3 kerbau harganya. Berarti 300 unta 900 kerbau. Mereka berpacu semua mencari Nabi Muhammad. Ketahuan ada di pasir, pasti kalau di pasir itu ketahuan Pak, ada 4 kaki. Dia yakin ini mesti Muhammad dengan Jibril kaki ini. Diikuti sampai ke pintu gua itu dengan kekuasaan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu muslihat. Allah yang menjawab tipuan mereka, dan Allah sebaik-baik yang menjawab tipuan mereka. Allah perintahkan labah-labah bikin sarang. Allah perintahkan merpati bertelur. Mereka lalu berkata tidak ada orang. Balik, semua berkata tidak ada orang. Sebab apa? Sarangnya laba-laba tidak robek, masih rapi. Mereka kembali. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kakinya sendiri, pasti mereka melihat kita. Apa sabda Rasulullah?
La tahzan innallaha ma'ana. Kau tidak usah sedih, Allah bersama kita. Setelah 3 hari baru dia melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Kata orang Betawi, jalan tikus. Kalau tidak lewat jalan tikus, mesti dia ketahuan. Dia lewat bukit-bukit. Coba Pak Lurah yang sudah haji, bayangkan bukit-bukit dari Mekah ke Madinah ini. Tidak ada pohon, hanya batu dengan pasir. Di situ Rasulullah jalan kaki di bawah terik matahari dari bukit ke bukit untuk tidak diketahui oleh musuh. Sampailah di Madinah, disambut oleh orang Madinah. Disitulah Rasulullah lega dapat mendirikan satu negara Madinah. Inilah perjuangan Rasulullah yang pahit. Saya jadi terangkan, kalau soal memuji Rasulullah, pujilah Rasulullah dengan segala macam pujian. Imam Busiri hanya pesan, pujilah Nabi Muhammad dengan segala pujian, asal jangan mentuhankan Nabi Muhammad dan jangan menganak-tuhankan Nabi Muhammad seperti agama Nasrani. Kalau orang Nasrani berkata Yesus Kristus Tuhan dan atau anak Tuhan, itu persilakan keyakinan mereka. Tapi Imam Busiri pesan kepada umat Islam, da'ma da'atun nasara fi nabiyimi wa kum bima syi'ta madhan wa takimi. Tinggalkan pengakuan orang Nasrani terhadap nabi mereka. Tetapkan kepada Nabi Muhammad segala macam pujian. Pujian apapun saja pantas bagi Nabi Muhammad. Asal jangan mentuhankan Nabi Muhammad dan jangan menganak-tuhankan Nabi Muhammad. Pujian apa persilakan. Nah inilah saudara-saudara. Maka di kota Madinah inilah Rasulullah membuat satu negara dan membangun satu peradaban Islam. Peradaban itu banyak. Ada peradaban yang dasarnya nafsu, Bu, seperti peradaban barat. Karena nafsu, apa peradabannya? Dansa tiap malam di hotel-hotel, kadang-kadang dansa telanjang, kadang-kadang dia bergaul bebas, laki-laki dengan perempuan. Itu satu peradaban. Tapi peradaban tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis, berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah SAW membentuk suatu peradaban. Peradaban yang berdasarkan Al-Quran, peradaban yang berdasarkan sunnah Rasulullah. Insya Allah ini satu-satunya peradaban yang paling indah di permukaan bumi ini. Peradaban Islam. Ini yang dibentuk oleh Rasulullah. Nah, untuk membentuk peradaban Islam inilah maka Rasulullah berjuang dengan para sahabat-sahabatnya. Allah menurunkan agama hanya satu, Bu, agama Islam. Untuk membangun agama Islam ini Allah menurunkan 25 Rasul. Nabi Muhammad Rasul yang ke-25, Rasul yang terakhir. Maka kalau orang Cikahuripan ditanya siapa yang membangun agama Islam, jawaban yang sempurna, Bu, yang membangun agama Islam itu 25 Rasul. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Jangan salah paham, saudara. Nabi tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad menyempurnakan agama yang sudah dibangun semenjak Nabi Adam alaihi salam. Dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadillabina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Sayalah nabi yang terakhir meletakkan batu terakhir pertanda pembangunan Islam selesai. Sebelum datang Nabi Muhammad pembangunan Islam belum selesai.
Dan dasar agama Islam, dasar tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya, Bu, supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, tauhid, mengesahkan Allah. Datang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dakwahnya tidak ada bedanya, sama dengan dakwahnya Nabi Adam. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Tauhid, Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Tauhid, Islam. Datang Nabi Musa. Nabi Musa seruannya sama, mengajak Bani Israel beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Menurut Al-Quran, Nabi Isa sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Seruan Nabi Isa sama dengan seruan Nabi Musa, sama dengan seruan Nabi Ibrahim, sama dengan seruan Nabi Nuh. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Jelas, Pak? Datang Nabi Muhammad, seruannya sama, Bu, dengan Yesus Kristus, sama dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Mantap? Mantap? Saya memantapkan akidah saudara ini supaya tidak goyang, karena sekarang sedang digoyang akidah kita ini. Berapa banyaknya tokoh Islam yang kadang-kadang berkata semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, ini pemurtatan dan pengkafiran. Sekarang saya contohkan, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Sudah jujur aja. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Milih sholat subuh? Goblok, goblok. Milih yang tidak sholat subuh dong, sama-sama masuk surga. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga juga, Bu. Milih yang mana? Milih yang tidak puasa. Ini pemurtatan secara intelektual yang sekarang di televisi, di YouTube, berapa banyaknya yang berkata semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Ini pemurtatan. Toleransi itu hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Ngotot saya, Bu. Bu, ngotot saya ini. Enggak pantas, Bu, saya pidato begini nih. Umur saya sudah tua, Bu. Menurut Ibu kelihatannya saya tua apa muda, Bu? Subhanallah.
Yang bilang tua terima kasih Bu, itu yang benar. Itu yang benar Bu. Umur saya sudah 82. 82 umur saya. Itu yang bilang muda, itu jelas naksir saya orang. Itu namanya perempuan mata keranjang. Sudah tahu tua kayak saya Pak Lur masih dikatakan muda. Operasi matanya katarak barangkali itu. Saya ini sudah umur 82 Pak Lur. Di Jakarta ini satu-satunya kiai yang paling tua yang masih hidup. Ya saya ini, ngotot saya ini. Karena kalau orang Cikahuripan nanti murtad, syukuran makmun yang bertanggung jawab di akhirat Bu. Saya nunggu dosa, nemikul dosa saya sendiri sudah nggak mampu, apalagi ditambah dosa orang Cikahuripan. Oleh sebab itu saya ngotot supaya jangan sampai kafir. Toleransi itu sebatas saling hormat menghormati. Lalu apa bedanya? Tidak ada bedanya Bu. Hanya syariat Allah itu tidak diturunkan sekaligus. Syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan manusianya Bu. Zaman Nabi Adam Bu, tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapling-kapling Habib. Yang ngapling-kapling kan Pak Lurah dengan saya. Zaman Nabi Adam negara pun kagak ada. Nggak ada Singapura, nggak ada Malaysia, nggak ada Indonesia. Dunia penghuninya Nabi Adam dan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Enggak ada. Zaman Nabi Adam oleh Allah syariatnya dipermudah. Tidak ada undang-undang perkawinan seperti sekarang ini. Zaman Nabi Adam kakak kandung oleh Nabi Adam dikawinkan dengan adik kandungnya. Karena tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Ya nggak ada orang. Siapa menjadi besan? Hanya Nabi Adam dengan anaknya kasih kemurahan oleh Allah. Maka kalau di Cikahuripan ini ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri karena cantik, itu anak salah lahir gitu. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam orang itu. Zaman Nabi Adam boleh. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan, datang Nabi Isa Yesus Kristus disempurnakan dengan kitab Injilnya, Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Muhammad disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Semua kitab sebelumnya diangkat oleh Allah dari permukaan bumi ini. Kita percaya sama kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya? Injil yang asli, yang firman Allah diberikan kepada Nabi Isa, dan dalam kitab itu tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Itu kitab Injil yang asli. Kami percaya pada kitab Taurat yang asli. Kitab Taurat yang asli itu firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Dan dalam kitab itu tidak ada perkataan Nabi Musa dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya, murni hanya firman Allah. Sekarang Injil menjadi 5 urusan dia. Yang 4 disahkan oleh gereja. Injil Matius yang ditulis oleh orang bernama Matius, Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas, Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya, Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Redaksinya 3-4 kitab itu tidak sama. Urusan mereka. Kalau mereka percaya, kita terus tidak usah menyalahkan mereka. Itu sudah keyakinan mereka. Satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Saya baca. Nah, inilah saudara-saudara, dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai.
Kalau pembangunan selesai biasanya gunting pita diresmikan. Karena Al-Quran 30 juz sudah turun, Nabi Muhammad orang yang menjelaskan sudah datang, Allah Subhanahu wa ta'ala memproklamirkan agama Islam. Di mana ayat proklamasinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun seluruhnya. Dan orang yang akan menjelaskan Al-Quran sudah Allah bangkitkan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sebagai petunjuk hidup sempurna yang akan menjelaskan Nabi sudah dibangkitkan. Kemudian Allah menyatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama itu agama yang diridhoi oleh Allah. Allah yang bikin pernyataan, bukan syukran makmun. Kalau mau ditangkap, tangkaplah Al-Quran, jangan syukran makmun yang ditangkap. Saya cuma menyampaikan pernyataan Allah. Allah menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Walaupun fanatiknya kepada Islam sedemikian besar, tapi Islam menyatakan bahwa kau harus hidup rukun dengan umat yang beragama lain. Dalam Al-Quran tidak ada agama yang toleransi melebihi agama Islam. Persilahkan tunjukkan kepada Syukran Makmun agama mana yang paling toleransi. Syukran Makmun tunjukkan, inilah agama Islam yang paling toleransi. Contohnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu dibagi dua, orang kafir itu dibagi dua. Ada namanya kafirun harbiyun, ada namanya kafir zimmiyun. Tidak semua orang kafir itu sama. Ada orang kafir yang membenci Islam, ada orang kafir yang membunuh Islam, ada orang kafir yang memerangi umat Islam. Kami perangi kafir yang semacam itu. Mereka membunuh kami, kami bunuh mereka itu. Tapi ada orang kafir yang Rasulullah dikatakan kafirun dimiyun, orang kafir yang hidup rukun, hidup damai dalam satu negara. Saya contohnya orang-orang kafir di Indonesia, Cina di Indonesia, Belanda di Indonesia, orang-orang yang tidak beragama Islam di Indonesia, tapi hidup rukun dengan umat Islam, tidak pernah menghina Islam, hidup damai dengan Islam. Itu orang kafir wajib dilindungi. Waman adza dzimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, berarti engkau kata sudah menyakiti saya. Tolong carikan toleransi yang lebih dari Islam. Tolong carikan. Saya tunjukkan hadisnya. Rasulullah bersabda, "Waman ada demiyan fa ana khasmuh. Idza ma kuntu khasmau khasamtu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam, mereka damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati dengan umat Islam, orang kafir semacam itu harus dilindungi. Dan barang siapa yang menyakiti orang muslim yang rukun dan damai dengan umat Islam, sayalah musuhnya, kata Rasulullah.
Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Tolong carikan agama yang lebih toleransi daripada Islam. Ngotot saya. Padahal sudah tua Pak Lurah. Nggak pantas saya pidato begini nih. Ini pidatonya bangsa begini. Tapi karena Islam, ya, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya pernah jadi macan zaman Orde Baru. Setelah itu saya istirahat tidur. Tapi kalau Islam mau disinggung, Islam mau dipermainkan, insya Allah umurnya Surah Makmun akan berputar. Kalau umur saya 82 tahun, Islam diganggu, Islam dihina, maka komputer saya akan berputar. Berubah umur saya 28 tahun, bukan 82 tahun lagi. Ini kalau Islam mau diganggu. Kita tidak pernah mengganggu agama lain. Kalau memang ada oknum teroris, itu bukan Islam. Islam tidak mengajarkan teroris. Jangan dikaitkan dengan Islam. Islam mengajarkan damai. Selalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalam, kedamaian, kedamaian bagi kalian, kedamaian bagi kalian. Itu salamnya orang Islam, menunjukkan kedamaian. Dan ini dibuktikan oleh umat Islam. Maka Islam itu akan membentuk satu peradaban. Mulai rumah tangga supaya berperadaban Islam. Suaminya berperadaban Islam, istrinya berperadaban Islam, anaknya berperadaban Islam, rumah tangganya berperadaban Islam, kamar mandinya berperadaban Islam, dapurnya berperadaban Islam. Bu, pernahkah ibu mencuci beras? Pernah. Yang jawab pernah itu dulu bahasa Indonesianya nggak lulus ketika SD itu. Kalau saya tanya sama ibu, Bu, pernah ke Palembang? Pernah Pak Kiai. Kalau saya tanya, Bu, pernah mencuci beras? Nah, betul itu. Lulus. Karena jawabannya dikasih tahu. Nah, pernahkah ibu bertanya ketika nyuci beras? Pernah ibu bertanya sama berasnya, wahai beras, dari mana datangmu? Mengapa nggak tanya? Tanya Bu sama berasnya, beras dari mana kau datangnya? Hasil korupsi, hasil sogok menyogok, hasil suap menyuap, hasil rentenir, menipu timbangan, haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Yang batil Allah jelaskan. Sogok menyogok batil, suap menyuap batil, ngerampok duit rakyat batil, nipu orang batil, ngurangin timbangan batil, rentenir batil. Kalau peradaban Islam dipakai oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah suap mesuap hilang, sogok menyogok hilang, korupsi hilang. Kalau setiap warga negara Republik Indonesia menjaga supaya rezeki yang lewat tenggorokannya rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Selama bangsa Indonesia berpikiran yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, insya Allah korupsi sampai hari kiamat akan subur di Indonesia ini. Bagaimana kira-kira? Ayo tokoh-tokoh masyarakat, benar pidato saya ini, benar pidato saya ini. Selama bangsa Indonesia tidak peduli rezekinya, biar halal atau haram, yang penting perut saya kenyang. Halal batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang. Selama bangsa Indonesia berpikiran asal perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, maka sogok menyogok, suap menyuap, korupsi, tipu menipu akan subur di negara Republik Indonesia ini. Bagaimana? Hah? Radikal apa benar? Hah?
Jangan radikal. Pidato Pak Soeharto itu benar apa tidak gitu loh. Ini saya akan membuat peradaban Islam supaya rumah tangganya berperadaban Islam, Bu. Kalau peradaban Islam dipakai, tidak ada kekejaman rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai bapak-bapak, pergauli istri-istrimu itu dengan baik, dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan berkata kasar kepada istrimu yang menyinggung perasaan istrimu. Pergauli istrimu dengan baik. Betul, Bu? Betul, Bu? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-maratus sholihah. Dunia ini perhiasan, sebagus-bagus perhiasan, bukan rumah yang karena istana, bukan mobil yang mewah, tapi perhiasan yang paling indah di dunia ini adalah wanita yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada suaminya. Betul, Bu? Apa yang betul? Ya, jawab aja, Bu. Betul, betul, Pak. Apa yang betul yang tadi kita selesai. Bu, betul, Bu. Apa yang betul? Yang tadi apa? Jangan melawan saya, nggak bakalan menang. Lah, ini peradaban Islam yang saya kembangkan. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Mengapa Allah, bapak-bapak, mengapa Allah memerintahkan bapak supaya pergaul istrinya dengan baik, dengan sopan santun? Kalau saya tingkatkan perasaan, ketika bapak dan ibu tidur di kamar, selesai tidur dengan pergaulan bebas, bapak selesai, tapi ibu akan mengandung resikonya 9 bulan. Betul apa tidak? Bapaknya selesai. Betul apa tidak? Ayo ngaku. Selesai. Tapi si ibu tidak selesai. 9 bulan akan menanggung resiko. Betul apa tidak, Bu? Itulah sebabnya bapak-bapak, jangan kasar kepada istri. Kasihan istri bapak, akibat perbuatan bapak 9 bulan dia mengandung risikonya. Jarang kan membuka ini? Jarang kan membuka? Saya buka biar tahu laki-laki ini jangan seenaknya dengan istrinya. Ini peradaban Islam. Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya. Islam mengatur supaya saudara bisa bergaul bebas dengan istrinya melalui akad nikah yang disahkan oleh agama, tidak melarang. Ini semua yang ada kan hasil pergaulan bebas. Ya, betul atau tidak? Kalau ayahmu dan ibumu tidak bergaul bebas di atas tempat tidur, tidak ada kamu. Syukran makmun hasil pergaulan bebas. Sadar nggak, saudara? Sadar nggak? Ini semua yang ada di depan saya hasil pergaulan bebas. Kalau ayah dan ibunya tidak bergaul bebas waktu itu tidak ada Pak Lurah. Betul tidak? Pak Lurah termasuk hasil pergaulan bebas. Syukran makmun termasuk hasil pergaulan bebas, tapi pergaulan bebas yang diridhoi oleh Allah, yang melalui undang-undang perkawinan yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana? Mantap. Mantap. Ini bermasyarakat. Islam membentuk satu masyarakat ber-RT, ber-RW, bermasyarakat dengan peradaban Islam. Dan inilah peradaban Islam yang paling indah. Bagaimana tidak? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah, hormati tetangga. Tetangga dengan tetangga saling harga menghargai. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Maka kita masuk kampung kita kayak masuk surga. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang, haram. Ya,
Jangan mencari-cari kesalahan orang. Kalau sudah menjabat orang salah, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mencari-cari kesalahan orang tidak dibenarkan dalam peradaban Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ber-RT ber-RW saling tolong menolong. Mari kita bangun RT kita, bangun keluarga kita bersama-sama, bergotong royong. Quran yang mempunyai bahasa gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royonglah kau dalam membangun daerahnya masing-masing. Ini semuanya Al-Quran. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Tetangga dengan tetangga akur, walaupun berbeda agama, berbeda suku, seperti yang saya jelaskan tadi. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat, ber-RT, ber-RW? Supaya anggota masyarakat itu orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Islam bicara soal ekonomi. Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? Diatur oleh kitab Fathul Qorib, diatur kitab Fathul Mu'in dalam babul baik. Kalau seandainya ekonomi Islam dilaksanakan di bumi Indonesia, pemerintah tidak perlu mengadakan badan perlindungan konsumen. Konsumen pasti terlindung dengan hukum jual beli yang ada dalam kitab Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Syukran namun jamin. Seperti sekarang ada online. Bagaimana Pak Surah online? Online halal dengan syarat Pak Lurah. Jangan bayar kalau barang belum diterima. Jangan mentransfer barang karena sudah pesan barang. Jangan mentransfer duitnya dulu. Duit bisa masuk, barang bisa tidak datang, atau datang tidak sesuai dengan pesanan. Persilakan pesanan dengan online halal dengan syarat jangan bayar kalau barang belum diterima di rumah. Tidak ada penipuan hukum Islam ini. Islam bicara soal politik, wah ini yang kiai pada takut. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia terus, maka dilarang kiai bicara politik. Yang melarang kiai bicara itu Belanda. Maka kalau sekarang ada orang melarang kiai bicara politik, itu berarti orang sisa-sisanya Belanda atau Londo Ireng. Kadang-kadang Londo Ireng lebih kejam daripada Londo Putih. Kadang-kadang. Nah ini, mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik itu orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Siapa pelaku politik? Pak Lurah tidak termasuk pelaku politik. Pelaku politik itu mulai wali kota, bupati, DPRD, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat tinggi negara. Itulah mereka pelaku-pelaku politik. Jangan sampai pelaku-pelaku politik ini orang yang tidak berakhlak. Jangan sampai pelaku-pelaku politik itu preman, hancur negara ini. Coba sekarang, siapa yang main narkoba? Siapa yang ditangkap main narkoba itu? Tidak kepalang tanggung. Ya. Siapa? Iya. Pemda Jawa Timur. Panglimanya yang main narkoba. Siapa yang membunuh ajudannya? Saudara tahu semua. Bagaimana kalau pelaku politik akhlaknya preman, hancur bangsa ini. Maka Islam bicara politik supaya pelaku-pelaku politik berakhlakul karimah, DPRD-nya berakhlakul karimah, wali kotanya dan bupatinya berakhlakul karimah, gubernurnya berakhlakul karimah, presidennya berakhlakul karimah, menterinya berakhlakul karimah, berbuat dengan secara keadilan. Jangan sampai ada pemimpin yang dolim. Keadilan yang dituntut. Oleh sebab ini maka pemerintah, maka Islam bicara soal politik
Supaya apa? Supaya pelaku politik orang yang berakhlak. Sab'atun yadillumu yauma la dilla illa dillu. 7 golongan nanti yang akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah sebutkan 7 golongan ini. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil nanti akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Sebaliknya kalau pemimpin yang dolim mesti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, berlakulah kau secara jujur, berakhlakul karimah. Engkau bisa membohongi rakyatmu, tapi Allah tidak bisa dibohongi oleh engkau. Segala macam kedoliman dan ketidakadilan cepat atau lambat pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuka, karena Allah akan membela orang yang didolim. Allah tidak akan membela orang yang dolim. Bagaimana? Hah? Mantap. Kira-kira ini radikal apa Pak Lurah? Kalau pidato ini dikatakan radikal, ya sebenarnya yang keras itu bukan saya, pengeras suaranya ini yang keras. Ya, coba sekarang saya tidak pakai pengeras suara. Saudara-saudara, nanti pemimpin yang adil yang akan dilindungi oleh Allah. Kalau pemimpin tidak adil, tidak dilindungi oleh Allah, kan tidak keras kan? Saudara-saudara, kalau pemimpin yang dolim akan diadab oleh Allah, tapi pemimpin yang adil akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Inilah pemimpin yang adil. Siapa yang keras? Bukan syukran makmunnya, pengeras suaranya yang keras. Jengkel saya ini. Sebentar nakut-nakutin orang-orang di masjid-masjid. Sekarang khotib-khotib pada takut dikatakan radikal. Iya Pak ya, ayo ngaku. Saya tidak takut, asal benar aja. Saya akan menegakkan kebenaran. Inilah sebabnya Islam hadir untuk membentuk satu peradaban yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa petunjuk dan agama? Supaya diperlihatkan. Inilah syukron makmun. Dalam peringatan Maulid ini memperlihatkan peradaban Islam, menawarkan peradaban Islam. Saudara beli, alhamdulillah. Saudara tidak mau beli, alhamdulillah. Wa ma alaina illal balawul mubin. Saya cuma menyampaikan. Sudah saya sampaikan peradaban Islam. Peradaban Islam dalam berumah tangga, peradaban Islam dalam ekonomi, peradaban Islam dalam berpolitik. Maka kalau ulama sayang sama NKRI, saatnya Kiai sekarang bicara politik di masjid-masjid, tapi politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan kebohongan. Betul atau tidak? Mari kita jujur. Satu dengan lain, calon presiden dengan saling bongkar membongkar, saling jelek menjelekkan, fitnah. Itu bukan politik Islam. Politik Islam itu adu program, bukan menjelek-jelekkan sesama calon, bukan jatuh menjatuhkan sesama calon. Semua calon presiden orang putra terbaik bangsa Indonesia. Betul apa tidak? Persilakan sampaikan programnya. Bukan saling maki-maki, saling jatuh menjatuhkan, saling fitnah-memfitnah. Itu politik setan. Perlu Kiai bangkitkan sekarang politik Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Insya Allah politik yang menyejukkan. Udah selesai pidato saya, dari WC sampai presiden, ya kan? Dari kamar mandi sampai ke presiden, supaya berperadaban Islam. Maka saya minta pidato terakhir biar saya bebas gitu. Bukan saya minta terakhir apa-apa, enggak. Ya kalau ada pembicara sudah duluan lah, 2-3 penjara penjara duluan.
Saya lah yang terakhir. Nah, terakhir itu bebas, tidak terikat dengan pembicara lagi. Ya mau panjang-panjang, mau pendek juga pendek. Kalau panjang keterlaluan lah. Nah, karena ini saya minta terakhir supaya bebas saya ini, tidak terikat dengan waktu. Dan ini sudah sampaikan kepada Anda pahit getirnya perjuangan Rasulullah, uswatun hasanahnya. Mari kita kembalilah, tunjukkan peradaban Islam ini, tunjukkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun damai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Sekian, terima kasih pada seluruh panitia, terima kasih pada ibu-ibu yang duduk berjam-jam. Insya Allah pidato saya hampir 2 jam, tapi ternyata ibu masih duduk, walaupun saya yakin pantatnya sudah panas itu. Cuman pura-pura ditahan aja, ya Bu ya. Apa? Biasanya Pak Lurah, kaum ibu kayak begini ada pidato 1 jam aja sudah lari. Ini 2 jam masih duduk dia, tenang. Ya Bu ya, saya sampaikan Bu, maka mari kita Bu mulai dari rumah tangga kita berperadaban Islam Bu ya. Ya. Kamar tidurnya, kamar makannya berperadaban Islam. Nanti kalau ibu mau makan Bu, kalau mau makan bilang sama suaminya Bu, alhamdulillah Kang masih mau makan. Loh, betul kan? Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Persilakan ibu keliling rumah sakit di Bogor, keliling rumah sakit Jakarta, hari ini ribuan manusia tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau. Kemudian bapak begitu mendengar ibunya, Pak, alhamdulillah Pak, kata ibunya masih mau makan. Lalu bapaknya melihat makanan di meja, alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Pengungsi bencana alam, ya Ustaz, mau makan, yang dimakan kagak ada. Yang dimakan banyak, roti ada, susu ada, nggak mau makan. Persilakan keliling rumah sakit sekarang di Bogor, di Jakarta, ribuan manusia sekarang ini nggak mau makan. Alhamdulillah masih mau. Alhamdulillah yang dimakan baru bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya peradaban Islam. Mari kita beradab secara peradaban Islam dalam peringatan Maulid ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.